Rumah Sakit Cinta Kasih Seci terus berkembang untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Perkembangan Rumah Sakit Cinta Kasih kian meningkat dengan selesainya proses renovasi gedung pada tahun 2019. Peningkatan tersebut diantaranya ruang bersalin yang diperluas sehingga terdapat penambahan bed dan ruang resusitasi bayi. Rumah sakit juga melakukan penambahan bed dan memperluas ruang instalasi gawat darurat. Terdapat pula alat imunologi dan upgrade alat kimia darah di laboratorium. Ruang operasi juga diperluas dan menggunakan teknologi yang lebih modern. Sistem EMR atau Electronic Medical Record untuk pasien pun sudah terkomputerisasi, sehingga lebih aman, efisien, dan less paper. Di tahun 2019 pula, Rumah Sakit Cinta Kasih Seci mendapatkan standar nasional akreditasi Rumah Sakit edisi 1 dengan nilai sempurna dan mendapatkan predikat paripurna. Rumah Sakit Cinta Kasih Susi ya, dari Jakarta, lulus tingkat paripurna bintang 6. Jadi yang dinilai adalah yang pertama sistem manajemennya. Sistem manajemen baik, manajemen di operasi rumah sakit dan terutama di dalam manajemen pelayanan pasien. Yang berbeda di sini adalah sentuhan pelayanannya. Karena di kita sini memang sangat memperhatikan dan mendasarkan pelayanan pada cinta kasih. Melihat pasien sebagai manusia, pasien sebagai guru dari semua pelaksana pelayanan, karena dari mereka lah kita juga bisa mendapatkan peningkatan kemampuan. Tak hanya meningkatkan kualitas dari sisi hardware, Rumah Sakit Cinta Kasih juga melatih soft skill dengan mengadakan berbagai pelatihan bagi para tenaga kesehatan. Pelatihan ini berguna untuk mengembangkan keahlian tenaga medis dalam melayani pasien. Selain itu, RSCK juga mengadakan camp karyawan untuk melatih budaya humanis. Camp yang diadakan rutin setiap tahunnya membuat seluruh dokter dan perawat rumah sakit dapat lebih sepenuh hati dalam melayani pasien. Secara singkat ada 3 nilai yang ingin kita tanamkan, bahwa pada saat para profesional ini bergabung di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci, mereka punya nilai-nilai bersyukur, menghormati, cinta kasih. Dengan ketiga nilai-nilai ini, kita bisa melayani pasien dengan rasa hormat, rasa syukur, dan cinta kasih. Pada saat itu sesungguhnya kita sedang menggarap ladang berkah kita sendiri. Jadi bukan hanya bekerja, tapi juga kita bisa menumbuhkan benih-benih cinta kasih kita melalui cara bersyukur, menghormati, cinta kasih. Sebagai rumah sakit yang berpedoman pada nilai-nilai humanis, membuat rasa kepedulian pada sesama semakin meningkat. Salah satu yang mengetuk hati adalah penanganan pasien bernama Kasih. Saat akan melahirkan anak kedua, Kasih mendapat penolakan dari bidan karena tidak mampu menangani persalinannya. Kasih dan suami memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan bekerja serabutan. Berdasarkan informasi dari salah seorang kerabat, Kasih menuju Rumah Sakit Cinta Kasih Seci yang saat itu didampingi oleh sang suami. Kirain waktu anak saya ditaruh di ruang itu, kirain mau ditahan gitu mbak, kirain mau ditahan, taunya enggak, bisa, kata dokter Rino bisa dibawa pulang karena saya mikirnya nggak bisa bayar. Bawa ke sana, saya ketemu sama dokter yang nanganin istri saya, yaitu dokter Rino. Kata dokter Rino, ini harus dioperasi sesar karena kalau tidak itu taruhannya nyawa ibunya atau anaknya. Rumah Sakit Cinta Kasih menjadi jembatan antara Kasih dengan Yayasan Buddha Seci. Melalui jalinan jodoh ini, akhirnya Kasih dapat melakukan persalinan dengan lancar. 2 minggu pasca persalinan, tim medis berinisiatif untuk melakukan kunjungan Kasih menuju kediaman Kasih. Khawatir akan kondisi bayi, tim medis melakukan pemeriksaan kesehatan. Tercatat berat badan bayi tersebut mengalami penurunan dari 3,3 kg menjadi 2,8 kg. Hal ini dikarenakan kurangnya asupan ASI pada bayi. Melihat kondisi Kasih dan bayinya yang diberi nama Muhammad Hendrianto, tim medis memberikan perhatian dan kepeduliannya, terlebih dalam mengedukasi pemberian ASI secara teratur untuk sang buah hati.
Dari pemeriksaan anaknya sih sekarang udah mulai naik ya berat badannya. Tadinya dari 2, lebih, sekarang sudah 4,2 kilo. Jadi sudah mulai bagus. Tak pernah terbayang dalam benak Kasih, ia dan sang buah hati mendapatkan cinta kasih dari tim medis dan relawan yang menanganinya. Dalam memberikan pelayanan untuk pasien, dokter dan perawat tak hanya memperhatikan kondisi kesehatan pasien, melainkan juga kondisi batin pasien. Perhatian mendalam juga diberikan pada Monik, salah satu pasien yang mengidap penyakit kulit. Penyakit yang diderita membuatnya harus bergantung pada perawatan kulit dan obat dalam jangka panjang. Ya, jadi pasien itu datang pertama kali dengan kondisi yang sebetulnya agak dia malu, jadi poniknya itu dia tutup semua ke dahinya ini, terus dia tutup di daerah sini semua. Kemudian kondisinya kenapa penyakit itu sebetulnya penyakit yang sampai sekarang kita nggak tahu penyebabnya apa, kita unknown. Kemudian penyakit itu keturunan, jadi saudara-saudara Monik pun ada beberapa orang yang seperti itu. Dr. Desi selalu memberi semangat dan arahan demi kesembuhan Monik. Semangat yang ditularkan Dr. Desi inilah yang menjadi motivasi tersendiri bagi Monik untuk mencapai kesembuhan. Pas diobatin oleh Dr. Desi sih jadi lebih nyaman gitu, lebih pede gitu. Terus ada sih orang-orang juga nanya, sekarang lebih ini ya, lebih bersih, lebih beda dari sebelumnya. Kini keadaan Monik sudah semakin membaik. Monik lebih percaya diri dan membagikan foto dirinya melalui media sosial. Ungkapan syukur Monik juga ditunjukkan melalui media sosial pada Dr. Desi. Tak hanya Monik, Vanessa juga mengalami penyakit kulit yang membuat dirinya sedih dan tidak percaya diri. Awalnya, Vanessa datang dengan kondisi yang memprihatinkan sambil menangis. Penyakit yang diderita Vanessa termasuk penyakit autoimun yang belum diketahui penyebabnya. Kini, setelah mendapat penanganan intensif, kondisi Vanessa semakin membaik. Raut sedih saat pertama datang ke rumah sakit kini tergantikan dengan senyuman. Buat Dokter Desi, makasih yang udah nyembuhin aku. Yang tadinya aku sedih banget, sekarang aku jadi glowing. Dan glowing. Terus buat Rumah Sakit Cinta Kasih, maju terus, semoga kedepannya bisa nyembuhin teman-teman aku dan yang lainnya. 12 tahun sudah, Rumah Sakit Cinta Kasih terus bergerak memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari peran relawan pemerhati di Rumah Sakit Cinta Kasih. RSCK pun mengadakan sosialisasi relawan pemerhati. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih empati dan membangun kedekatan antara relawan dengan pasien. Melalui sosialisasi tersebut, relawan pemerhati dapat memperhatikan pasien dan memberikan pendampingan, baik kepada pasien maupun keluarga. Perhatian inilah yang membuat pasien beserta keluarga merasa lebih tenang. Melayani masyarakat menjadi tugas mulia yang diemban oleh seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Cinta Kasih. Dengan rasa syukur dan sukacita saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Cinta Kasih yang sudah melayani masyarakat selama 12 tahun sebagai rumah sakit. Saya sih yang sangat harapkan bahwa rumah sakit ini kan semakin berkembang, semakin dalam pengertian pengembangannya itu adalah semakin bisa memberikan pelayanan yang bermutu, aman, ya, dan memberikan kenyamanan kepada pasien dan keluarganya. Memberikan pelayanan yang sepenuh hati menjadi harapan rumah sakit agar dapat menyembuhkan pasien. Bahkan tak hanya mengobati secara fisik, namun juga dapat menyembuhkan batin manusia.